Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Ahmad Mustaqim di sini, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia, bab 2 tentang pidato persuasif. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih selalu menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Saya harap anak-anak masih menggunakan masker kemanapun kalian mau pergi dan selalu cuci tangan dengan sabun ya, sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19. Oke, anak-anak sekalian, akan kita lanjutkan tentang pidato persuasif ya. Untuk pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang pengertian pidato persuasif. Terus yang kedua tentang struktur atau bagian pidato persuasif. Tentunya kalian masih ingat. Kalau lupa, silahkan dibuka kembali catatannya ya. Terus selanjutnya di bagian atau pertemuan yang kedua kemarin sudah saya singgung terkait dengan gagasan pokok pidato persuasif. Terus selanjutnya menentukan gagasan pokok pidato persuasif. Yang kedua, di pertemuan yang kedua kemarin juga sudah saya bahas tentang menyimpulkan pidato persuasif dan langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Ini mohon untuk anak-anak sekalian bisa membuka kembali catatan yang telah kalian catat melalui tayangan video yang saya putarkan. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian masih melanjutkan tentang pidato persuasif. Untuk pertemuan yang ketiga ini akan kita lanjutkan tentang ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif itu memiliki ciri khusus ya, memiliki ciri khusus. Yaitu yang pertama, di dalam pidato persuasif kalimatnya menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya subjek atau pelaku itu melakukan suatu kegiatan atau kerja. Nah, di sini berarti kalau kalimat subjeknya melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, maka kalimat itu dinamakan kalimat aktif. Nah, untuk kalimat aktif sendiri ada dua jenis, yaitu kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang membutuhkan objek. Jadi dalam struktur kebahasaan kalimat dikenamakan kalimat yang lengkap itu jika kalimat tersebut terdapat pola yang lengkap. Di antaranya ada subjek, yaitu pelaku, ada predikat, yaitu kata kerja atau sesuatu kegiatan yang dilakukan subjek, dan yang ketiga adalah objek, yaitu sesuatu yang dikenai pekerjaannya subjek. Ya, jadi contoh ya, kalimat yang lengkap yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Contohnya, adik mengambil mainan. Berarti di sini adik sebagai subjek, mengambil sebagai predikat atau kata kerja, dan mainan adalah objeknya, yaitu hal yang dikenai pekerjaan oleh subjek, yaitu apa? Diambil oleh subjek. Nah, di situ dikatakan bahwa kalimat tersebut lengkap. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Nah, untuk kalimat aktif transitif sendiri itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Sehingga ketika kalimat itu ternyata berhenti pada predikat, maka seolah-olah kalimat tersebut kurang lengkap. Suatu contoh begini.
adik mengambil. Ini masih menimbulkan suatu pertanyaan atau seolah-olah kalimat tersebut masih membutuhkan objek. Jadi, kalimat tersebut kalau dilanjutkan, adik mengambil mainan, itu termasuk salah satu contoh kalimat aktif transitif. Karena kalau dihentikan pada predikat, maka kurang lengkap. Contoh lagi, di dalam kalimat, Bapak memotong bambu. Berarti di situ merupakan kalimat aktif transitif. Kenapa? Karena kalau dihentikan pada kata memotong atau predikatnya, maka seolah-olah kurang lengkap. Bapak memotong. Berarti di situ masih menimbulkan memotong apa ini? Nah, di sini merupakan ciri atau kalimat aktif transitif. Kenapa? Karena kalau dihentikan seolah-olah tidak lengkap atau masih membutuhkan objek ya. Jadi kalimat aktif transitif sekali lagi adalah kalimat yang masih membutuhkan objek ya. Terus ada juga jenis kalimat aktif yang kedua, yaitu kalimat aktif intransitif. Ini kebalikan dari kalimat aktif transitif. Kalau kalimat aktif transitif tadi membutuhkan objek, maka untuk kalimat aktif intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Kenapa? Karena secara umum orang sudah mengetahui hal tersebut memang sudah jelas. Suatu contoh, Bapak mengigau. Mengigau di sini cukup berhenti di sini, otomatis orang sudah paham. Oh, mengigau berarti mengigau kan otomatis apa saja bisa terjadi. Yang diucapkan macam-macam juga bisa terjadi. Mungkin teriak-teriak, mungkin menangis, itu bisa jadi. Di sini kalau kata-kata Bapak mengigau berarti cukup berhenti di sini, orang sudah paham semuanya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Terus contoh lagi yang lain, adik menangis. Kata adik menangis sudah cukup. Menangis ya menangis seperti itu. Tidak perlu diperjelas kembali. Maka kalimat-kalimat yang model seperti ini adalah kalimat aktif intransitif atau kalimat aktif yang sudah tidak membutuhkan objek. Saya yakin untuk anak-anak sekalian sudah paham ya tentang perbedaan kalimat aktif transitif dan perbedaan aktif intransitif. Ya, itu ciri yang pertama tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif, yaitu yang pertama menggunakan kalimat aktif. Terus ciri yang kedua di dalam teks pidato persuasif yaitu menggunakan kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas yaitu kata yang dapat berarti jika digabungkan dengan kata lain. Berarti di sini kalau kata tersebut hanya ditulis sendiri, tidak digabungkan dengan kata yang lain, maka artinya kemungkinan saja tidak ada. Suatu contoh kata tugas yaitu di. Di sini kalau hanya berhenti di kata di, tidak ada tambahan kata-kata yang lain, maka kata di tidak akan berarti. Dari, ke, dengan, tetapi, dan, sedangkan. Nah, di sini semuanya jikalau tidak digabungkan dengan kata-kata yang lain, maka kata-kata yang saya contohkan tadi itu tidak akan bisa berarti atau tidak ada artinya. Beda cerita ketika kata-kata yang saya sebutkan tadi itu digabungkan dengan kata yang lain. Contoh, Bapak pulang dari Makassar. Berarti di sini ada artinya dari, menunjukkan asal. Ibu tidur di kamar. Berarti di sini menunjukkan
tempat. Nah, ini masih bisa berarti ya. Jadi di dalam ciri kebahasaan teks pidato persuasif menggunakan kata tugas. Ada kata di, ada kata dari, ada kata ke, dengan, tetapi, dan, sedangkan, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya anak-anak bisa browsing di internet tentang kata tugas ya. Selanjutnya anak-anak, ciri kebahasaan yang ketiga dari pidato persuasif yaitu menggunakan kata emotif. Apa itu kosakata emotif? Yaitu kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi atau semangat dan berhubungan dengan perasaan. Umpama di sini contohnya yang menimbulkan emosi atau perasaan, entah itu perasaan senang, entah itu perasaan semangat, itu bisa disampaikan di dalam pidato persuasif. Satu contoh. Kita harus memerangi korupsi yang ada di negara ini. Ini secara tidak langsung seumpama disampaikan kepada para pendengar, maka seolah-olah emosi atau perasaan dari pendengar ini diajak oleh seorang yang berpidato untuk semangat memerangi korupsi. Ya, seperti itu ya. Kita harus betul-betul meningkatkan belajar karena sebentar lagi kita akan ujian nasional seumpama. Di sini juga merupakan kalimat yang di dalamnya dapat menimbulkan emosi dari pendengarnya. Itu dinamakan kalimat atau kosakata emotif ya. Jadi kosakata emotif adalah kalimat yang di dalamnya menimbulkan pendengarnya emosi, bukan marah-marah ya. Marah itu juga termasuk emosi, tapi emosi di sini semuanya berhubungan dengan perasaan. Bisa perasaan senang, bisa perasaan semangat, bisa perasaan yang membara, bisa perasaan yang istilahnya menimbulkan gairah ya. Itu merupakan emosi. Oke, untuk ciri kebahasaan yang keempat yaitu di dalam teks pidato persuasif menggunakan kata bersinonim. Gampangannya sinonim itu adalah dua kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama atau hampir sama. Itu dinamakan kata bersinonim ya. Ini beberapa kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki pengertian atau arti yang sama. Itu dinamakan kata bersinonim. Contohnya apa? Contohnya kata memandang dengan kata melihat. Itu tulisannya berbeda namun artinya sama. Melirik, memantau, memperhatikan. Itu semuanya adalah kata-kata bersinonim. Kata-katanya bentuknya berbeda namun mengandung arti yang sama. Itu namanya sinonim. Nah, di dalam pidato persuasif juga terdapat kata-kata bersinonim. Itu ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang kelima yaitu menggunakan kata benda abstrak. Perlu saya jelaskan di sini, abstrak itu berarti sesuatu yang tidak tampak atau tidak bisa dilihat oleh mata. Berarti di sini golongannya kata benda itu ada dua, kata benda real atau kata benda yang dapat dilihat dan kata benda abstrak. Nah, di dalam pidato persuasif biasanya juga menggunakan kata benda abstrak. Apa itu kira-kira kata benda abstrak? Contohnya, silahkan kalian cermati. Ini ya pengertiannya, kata benda abstrak yaitu kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau benda yang tidak terlihat atau dilihat.
dengan indera penglihatan. Contohnya di dalam kalimat, bakatnya di bidang musik sudah terlihat dari kecil. Kata bakatnya berarti di sini adalah sesuatu yang dimiliki, berwujud sebenarnya. Cuman tidak bisa dilihat oleh panca indera mata kita. Jadi kata bakat di sini merupakan contoh kata benda abstrak. Bakatnya di bidang musik, kata musik. Musik ini juga merupakan kata benda, tetapi kata benda yang tidak kelihatan. Berbeda dengan alat musik. Kalau alat musik, gitar, piano, dan seterusnya, itu benda yang dapat kita lihat, kita sentuh, ya. Berarti bukan termasuk kata benda abstrak kalau alat musik. Tapi kalau kata musik sendiri, maka di situ tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, ya. Berarti golongannya kata musik masuk di dalam kata benda abstrak, ya. Bakatnya di bidang musik sudah terlihat dari kecil. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang mengandung kata benda abstrak. Nah, di dalam teks pidato persuasif biasanya juga terdapat kata benda abstrak. Contoh yang kedua, amalkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Kata ilmu di sini kalau kita cermati betul-betul sebenarnya adalah sebuah benda. Namun ilmu itu tidak bisa dilihat oleh mata. Bayangkan saja, apakah pernah kita melihat ilmunya seseorang di dalam otak seseorang? Tidak pernah ya terjadi seperti itu. Jadi kata ilmu di sini merupakan kata yang tidak bisa dilihat oleh mata. Berarti kata benda tersebut merupakan kata benda abstrak. Jadi di sini ada 5 ciri yang menjadi ciri khas dari pidato persuasif, ya. Tadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif, ya. Menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kalimat aktif, golongannya ada 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Terus selanjutnya menggunakan kata tugas, yaitu di, ke, dari, dengan, tetapi, dan sedangkan. Pengertiannya tadi sudah saya jelaskan. Kata-kata tersebut dapat berarti jika digabungkan dengan kata-kata yang lain. Selanjutnya ciri yang ketiga tadi yaitu menggunakan kosakata emotif atau kata-kata yang dapat membangkitkan gairah atau emosi atau berhubungan dengan perasaan. Itu kata kerja emotif. Tadi sudah saya contohkan, ya. Terus yang keempat, menggunakan kata bersinonim atau kata-kata yang bentuknya berbeda namun memiliki arti yang sama. Terus ciri yang kelima tadi adalah menggunakan kata benda abstrak atau kata benda yang tidak dapat terlihat oleh panca indera penglihatan kita, yaitu mata. Ya, di sini anak-anak mungkin cukup pidato dari saya atau penjelasan dari saya terkait dengan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk pertemuan yang akan datang atau yang keempat akan kita sambung masih dalam teks pidato persuasif di bagian yang lain, ya. Silahkan apa yang saya sampaikan ini kalian tulis atau salin dalam buku catatan, kalian pahami, dan nantinya akan menjadi suatu catatan utuh dari awal sampai akhir terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jangan bosan-bosan belajar dan terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.